Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Saya harap dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur teks laporan percobaan, lanjutan dari materi yang kemarin. Kemarin kalian sudah belajar tentang pengertian, tujuan dan fungsi teks laporan percobaan. Nah, sekarang kita pindah satu tingkat lagi, yaitu struktur dan kebahasaan teks laporan. Struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah mempelajari pelajaran hari ini, saya harap kalian memahami struktur teks laporan percobaan dan memahami kebahasaan teks laporan percobaan. Langsung saja, struktur teks laporan percobaan itu ada dua. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua uraian. Pernyataan umum ini berisi informasi yang mendeskripsikan secara umum tentang sesuatu yang menjadi bahan percobaan. Tahap ini merupakan tahap pembuka atau pengantar tentang hal yang akan dilaporkan. Jadi, teks percobaan itu atau teks laporan percobaan itu di paragraf pertama ini berisi tentang pernyataan umum. Contoh misal, kalian ingin memberikan sebuah laporan tentang sepeda misalnya. Nah, yang pertama yang harus kamu lakukan adalah sepeda merupakan kendaraan yang tidak berbahan bakar misalnya. Nah, itu namanya pernyataan umum, pernyataan secara umum. Kemudian yang kedua, uraian atau aspek yang dilaporkan yang berisi gambaran mengenai sesuatu yang menjadi bahan percobaan dan dibahas secara lebih rinci, mengulas bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan hidup dan pengguna bahan dan alat, perilaku alamiah dan hal khusus lainnya. Ini uraian ini tergantung dari pernyataan umum. Kalau pernyataan umum tentang sepeda, maka uraiannya juga tentang sepeda secara terperinci. Dari pernyataan umum itu lalu dirinci oleh uraian. Gitu struktur dari teks laporan percobaan. Nah, saya kasih contoh teks laporan kelelawar. Nah, pernyataan umum, kelelawar merupakan mamalia. Ini secara umum, semua kelelawar itu merupakan mamalia. Kelelawar satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Ada lebih dari 1000 jenis kelelawar seperti kelelawar vampir, kelelawar telinga panjang, kelelawar ekor 3, dan kelelawar buah. Kalian mungkin sudah mengetahui tentang jenis-jenis kelelawar ini. Ini namanya pernyataan umum. Kemudian dari pernyataan umum itu diuraikan. Kelelawar tampangnya mirip tikus. Ini sudah rinci lagi. Berarti semua kelelawar tampangnya mirip tikus. Saat terbang bersama, kelelawar seperti tikus terbang. Beberapa kelelawar makan darah, buah, ikan, dan kaktus. Kelelawar dapat mendengar dari jarak 1 km. Mereka jenis nokturnal. Mereka jenis nokturnal. Kelelawar melihat dengan pupil mereka. Oleh sebab itu, mereka membuka matanya lebar-lebar untuk melihat. Kelelawar memiliki bayi. Kelelawar menyusui anaknya selama setahun. Kelelawar memiliki 3 bayi. Ini uraian dari pernyataan umum. Artinya uraian dari kelelawar tadi. Kita lanjut ke kebahasaan teks laporan. Kebahasaan teks laporan ini penggunaan bahasa yang ada di dalam teks laporan. Yang pertama, memperkenalkan aspek umum atau kelompok generik seperti kendaraan roda 2, transportasi umum, mamalia, keluarga kucing, ikan tawar, unggas, reptilia, dan lain-lain. Artinya menggunakan kata yang umum didengar oleh masyarakat. Yang kedua, menggunakan kata tugas yang logis seperti ketika, maka, dan seterusnya. Kata tugas ini digunakan untuk menjaga tulisan agar koheren antara kalimat satu dan kalimat kedua agar mempunyai hubungan.
Yang ketiga, menggunakan kalimat aktif atau menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses aksinya. Keempat, tidak ada urutan waktu, tetapi ada urutan kegiatan. Beda dengan teks berita. Kalau teks berita ada urutan waktu. Kalau dalam teks laporan itu tidak ada urutan waktu, hanya ada urutan kegiatan. Yang ada urutan kegiatan lagi adalah teks prosedur yang kalian ketahui di kelas 2 atau kelas 8. Kemudian yang keempat, menggunakan kata benda dan frasa benda dibanding kata ganti orang. Pengguna kata ganti orang sangat terbatas. Ini kenapa teks laporan percobaan penggunaan kata ganti orang sangat terbatas, karena yang dilaporkan kebanyakan bukan orang, melainkan benda atau peristiwa. Nah, makanya kata ganti orang ini sangat minim digunakan dalam teks laporan. Contoh misal, teks laporan pembuatan tape di sekolah SMP Miftahul Ulum. Nah, ini kata ganti orang sangat minim dipakai di dalam teks tersebut. Yang ada frasa benda atau benda. Yang keenam, beberapa laporan menggunakan istilah teknis atau istilah bidang ilmu, ya. Yang terakhir, biasanya disertai foto, diagram, peta, dan seterusnya. Saya contohkan pernyataan umum. Tangkai induk bunga, tangkai bunga, dasar bunga, daun pelindung, daun tangkai, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putih. Nah, pernyataan umumnya apa? Kemudian yang kedua, mikrofon, speaker, keyboard, layar tayang, baterai, kodek digital, signal, prosesor, GSM, SIM, radio, frekuensi, konektor luar, antena, memori internal, dan SD card. Tentunya yang kedua ini kalian bisa menebak pernyataan umumnya apa. Kemudian yang ketiga, pernyataan umum padi, belalang, katak, kadal, burung gelatik, tikus, ular, dan elang. Mungkin kalian sudah paham. Ketiganya ini pernyataannya. Nah, yang pertama itu komposisi bunga atau struktur bunga. Yang kedua rangkaian handphone. Yang ketiga rantai makanan. Nah, ini pernyataan umumnya. Baik, sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.